seorang laki-laki itu yang penting dia udah mantap, berani untuk maju untuk nikah gitu ya. Tak perlu memperhatikan finansial, karir. Insya Allah kalau misalkan udah kita niatkan, kita usahakan, insya Allah Allah mudahkan. Soalnya saya tapi masih social distancing? Iya. Kita masih menerapkan social distancing, pakai face shield, pakai pakai apa tuh, masker. Terus jarak kalau duduk ada aturannya 1 meter minimal. Oh, di inilah ya, di permak lah ya kantornya. Disesuaikan. Iya. Kebetulan memang ini gitu ya, alhamdulillah udah masih disiplin lah kayak gitu. Alhamdulillah. Gimana? Istri sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah sehat. Oke, makasih banget Kang Fitra udah mau nyempetin ya ngobrol bersama saya di sini. Oke, ya, jadi sama-sama, Kang. Jadi gini Kang, ini insya Allah kita mau punya rubrik, saya pribadi sih sebetulnya waktu itu kan saya bikinin situs, teman-teman sempat patungan untuk fasilitasin teman-teman yang mau taruh. Nah, kita berharapnya di situs itu nanti ada cerita dari teman-teman yang sudah pernah taruh sampai nikah, dan dari cerita itu bisa diambil diambil hikmahnya. Apa sih yang perlu diperhatikan sama teman-teman yang pengen menuju pernikahan atau yang sedang dalam proses taruh. Nah, makanya kita bikin rubrik namanya rubrik cinta, gitu. Cerita dan inspirasi taruh, gitu. Baik, kira-kira gitu Kang. Nah, mungkin waktunya antum juga agak padat ya. Nah, saya mau nanya-nanya aja. Oke. Saya pengen nanya waktu taruh dulu deh. Kang Fitra waktu taruh ngabisin waktu berapa lama sih proses taruh itu, dari mulai taruh sampai nikah itu berapa lama? Ya betul. Jadi Kang jujur aja gitu ya, Anda sama istri itu taruh hampir 1 tahun. Wah, lama juga. Karena itu sempat ada kan waktu itu masih ingat, Ane taruh itu awal Januari 2000 berapa ya, 2017 kalau nggak salah ya, 2017. Nah, alhamdulillah udah benar-benar pas banget sama istri itu, benar-benar inilah ya, udah mantepin hati itu 3 bulan sebelum bulan September 2018. Jadi memang karena banyak faktor kan. Jadi waktu itu taruh sama istri itu karena kan istri ibunya waktu itu lagi menderita kanker, lagi perawatan. Nah, terus dari Anda juga dari segi keuangan belum siap waktu itu. Waktu itu setelah pikir-pikir ternyata Anda coba maju aja. Ternyata pas udah maju, tiba-tiba kalau istri sih silakan aja, udah siap gitu istri, walaupun keadaan ibunya lagi sedang kanker gitu waktu itu. Terus ya, tapi dari diri Ane waktu itu masih belum siap, karena yang pertama masih ya biasa kalau terkendala ekonomi gitu kan. Akhirnya saya mundur gitu kan. Sempat mundur? Nah, saya mundur. Ya, sempat mundur kan. Mundur. Jadi Januari 2017 maju. Terus sempat mundur lagi. Oh gitu. Ya, sempat mundur. Nah, sempat mundur kan kita ada ini ya, ada apa tuh, ibaratin istri punya murabi, Ane punya murabi juga gitu ya. Nah, kemarin itu sama murabinya istri, kalau misalkan emang mundur, ya sudah, jika ente udah
siap, ya udah istri Ane berhak untuk cari yang lain. Dan sebaliknya kalau misalkan Ane udah siap, ya ini jangan kemana-mana, jangan paling nanti harus ya udah lamar istri Ane itu gitu. Karena kan ya yang namanya hati seorang perempuan bedalah sama ya laki-laki gitu. Gitu. Bedanya apa, Kang? Ane pas itu kan teguran juga buat Ane gitu ya dari ya murabi atau guru lah. Akhirnya ya Ane pas waktu itu walaupun setahun kemudian coba beranikan diri gitu ya. Ya dengan niat yang kuat gitu ya. Alhamdulillah sih semuanya dimudahin sama Allah. Oh, jadi waktu itu maju, terusnya belum sampai ke khitbah karena ada terkendala beberapa hal, mundur. Iya betul. Setahun kemudian baru maju lagi gitu. Iya. Maju lagi langsung khitbah. Iya betul. Oke. Walaupun pas itu benar-benar Ane coba kuatin niat gitu ya. Ya dari faktor pendorong dari keluarga itu faktor keluarga belum mendukung gitu kan. Dengan kondisi Ane dari segi finansial itu belum cukup segala macam. Ya dari keluarga intinya belum mendukung gitu, tapi alhamdulillah coba Ane terus kuatin Ane ke orang tua dan keluarga besar gitu ya, benar-benar emang kuat buat nikah, alhamdulillah mereka ngerestuin gitu. Oke. Yang bikin kita gini, tadi udah sempat maju mundur, yang apa ya, yang bikin majunya ke orang yang sama apa? Kenapa majunya ke orang yang sama gitu? Kenapa nggak maju ke yang lain? Oh, jujur aja itu mungkin karena pesan dari seorang guru gitu ya. Baik guru Anes ataupun gurunya istri, ya ketika memang komitmen seorang laki itu maju gitu ya, karena kan yang awal ngajak taruh Ane. Jadi memang ya komitmen seorang laki-laki dipertanggungjawabkan juga gitu. Makanya Ane ya udah maju aja gitu kan. Dan kebetulan ya alhamdulillah kan sama istri juga maksudnya udah lama kenal gitu. Jadi udah tahu bagaimana istri gitu kan. Selama waktu di kuliah di organisasi. Jadi ya alhamdulillah gitu. Insya Allah yakinlah sama apa yang Ane maju gitu kan. Dan memang setiap waktu insya Allah pasti diistiqorohin terus gitu kan. Dan Allah yang inilah pasti yang terbaik buat Ane gitu. Jadi hasil istiqoroh ya. Iya betul. Dan di samping itu memang pertimbangan Ane sama istri itu kenapa Ane gak pindah, yang pertama sekufu sama dia gitu ya, sama dia. Terus ketika Ane tanya dia, kan Ane pasti tanya ke dia tuh siapa referensi ustadznya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Sama gitu. Inilah manhaj gitu kan sama Ane. Itu sih kalau kayaknya sendiri. Yang apa ya, proses yang kedua berarti kan setelah tadinya mundur maju lagi, setahun kemudian itu maju langsung khitbah tuh ya. Nah, iya betul. Dari khitbah ke nikah itu berapa lama Kang? 3 bulan Kang. Jadi kan Ane maju kan ke istri. Nah maju ke istri itu dari situ itu lagi biasa diwawancarain lagi sama murabi kan. Gimana terus ini bener jangan mundur lagi gitu kan. Gak mundur. Nah dari Ane maju itu kan diwawancarai sama murabinya hingga akhirnya 3 bulan kemudian Ane hitbah dari situ. 3 bulan hitbah pas bulan. Nah habis hitbah 3 bulan kemudian nikah. Jadi dari niat maju yang kedua 3 bulan kemudian hitbah, 3 bulan kemudian nikah. Iya betul. 6 bulan. Selama proses gitu tadi apa sih, dari tadi sempat maju mundur lagi, terusnya apa ya, sampai maju lagi, apa sih tantangan yang menurut Kang Fitra paling berat, yang paling Kang Fitra berat rasain untuk kok susah nih mau maju, apa yang paling bikin susah maju lagi?
Apa yang itu sih faktor yang susah maju ya. Itu sih faktor dari orang tua sendiri yang memang kejar karir dulu katanya. Oh, jadi sempat sudah kejar karir dulu. Oke. Ya, kejar karir lah kayak gitu. Nah. Terus dari situ terbawa gitu ya sama ke aneh juga terkait finansial, apalagi masih ada rasa takut ke depannya kayak gimana gitu kan. Terus masih ada rasa takut apakah memang masih pantas menjadi seorang suami gitu kan. Makanya dari situ selama setahun tersebut karena aneh ngerasa kurang dari segi agama segala macam, apalagi ilmu parenting gitu ya. Makanya itu dalamin gitu kan. Makanya mau lebih aneh juga ngasih buku ini yang dibaca gitu. Makanya selama selama sebelum taruh itu anu coba persiapan ilmunya. Intinya sih yang paling emang tantangan challenge buat aneh itu karena aneh gak bisa maju gitu ya, itu karena dari orang tua yang belum bisa aneh yakinin, yang kedua dari kesiapan aneh secara ilmu gitu. Nah, gitu sih. Tadi masalah finansial dari orang tua, dari merasa belum mampu secara kesiapan ilmunya. Nah, dari semua masalah itu yang sampai bikin gongnya apa tuh, yang sampai bikin oh ini saatnya maju nih gitu. Kan tadi itu masalahnya tuh, nih gongnya apa nih yang bikin oh waktunya maju nih sekarang nih. Apa sih? Gitu. Yang bikin gongnya tuh restu dari orang tua. Oh jadi akhirnya orang tua merestui gitu. Jadi orang tua restui, jalan lah lancar gitu ya. Apalagi kan waktu itu ada kumpul keluarga ya. Nah, jadi ada namanya tuh kalau di Sunda tuh Uwa ya. Uwa tuh pade atau kakaknya ibu. Iya. Nah, kakaknya ibu tuh yang dituakan lah ya di keluarga itu, yang jadi kalau waktu itu Uwa itu coba ngedukung aneh buat ngomong sama orang tua, ini si Fitra udah siap intinya kayak gitu. Dan akhirnya ya sudah, karena dari dibujuk sama Uwa gitu, akhirnya orang tua merestui kayak gitu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah terus gini, tadi ini menarik. Ini kan masalah yang paling banyak banget dihadapin sama teman-teman yang mau nikah, terutama laki-laki, yaitu salah satunya adalah masalah finansial, juga masalah orang tua. Nah kalau masalah finansial gitu, yang ditakutkan sebelum nikah sama realnya pas sudah nikah sama apa beda gitu soal finansial ini? Oh, takut beda banget kan? Beda banget. Bedanya di mana? Iya, ternyata yang selama Anda takutkan sebelum nikah itu ternyata ya Allah udah ngejamin rezeki buat orang yang sudah nikah gitu ya. Alhamdulillah rezeki mah pasti ada aja, bahkan alhamdulillah bisa bangun rumah, gak nyangka juga ya. Bahkan dalam ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Bahkan kalau misalkan aneh-aneh baca gitu ya, orang-orang bisa bikin rumah itu, bisa punya rumah itu harus pakai dana riba gitu ya. Jasa riba kayak gitu. Nah, dari awal sama istri gak mau pakai riba gitu ya. Dan ya Masya Allah gitu ya, rezeki gak diduga, ketika udah nikah, ternyata alhamdulillah dapat dana untuk langsung bikin rumah tanpa riba dan tanpa ngutang gitu. Benar-benar gak nyangka gitu ya. Padahal di rencana aneh itu, karena aneh gak pakai riba, itu ya punya rumah tuh 5 tahun setelah nikah. Oh gitu, Masya Allah. Ya 5 tahun setelah nikah. Terus aneh sama istri kuatin, pokoknya pengen punya rumah gak pakai riba. Ya udah alhamdulillah, baru setahun nikah kita bangun rumah udah jadi. Walaupun baru sekitar 60% gitu ya, yang penting bisa ditempatin gitu. Terus apalagi udah punya anak, Masya Allah gitu ya, banyak rezeki istri juga, banyak peluang usaha yang lain yang kebuka gitu dari punya anak pun. Dan insya Allah dari aneh nikah itu sampai punya anak, rezeki insya Allah berkah bertambah terus gitu. Jadi yang apa masalah finansial yang ditakutkan itu tidak terbukti setelah menikah gitu ya? Tidak terbukti sekali. Dan sekarang tantangan aneh ke depannya kan, aneh udah punya anak. Nah. Terus aneh punya anak, dan setelah punya anak, istri memang 3 bulan setelah cuti emang mau resign gitu ya. Nah ini mungkin yang menguji keyakinan aneh apakah memang
ketika istri resign, Allah memberi rezeki yang cukup dan banyak atau bagaimana tuh? Nanti insya Allah diuji lagi nih tahap selanjutnya nih. Oke, saya kasih kabar bagusnya Kang. Insya Allah ya. ada. Karena saya dari pertama nikah istri nggak kerja. Iya betul. Istri nggak kerja dan saya nggak punya kerjaan tetap. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita makin menggemuk. Jadi Masya Allah, iya betul kan. Jadi itu berita baik ya. Sekarang gemuk lah. Baik. Nah, oke. Sekarang saya pengen tanya lagi Kang, boleh? Kan tadi dari proses akhirnya maju yang kedua sampai khidbah 3 bulan. Nah setelah khidbah sampai nikah itu 3 bulan. Selama 3 bulan proses dari khidbah sampai nikah, ada nggak yang bikin pengen mundur gitu? Udah deh nggak jadi deh gitu. Ada nggak? Ya, ada kan pasti kan pernah baca ya, pernah dengar dan baca buku juga tantangan ketika seseorang mau nikah itu melihat akhwat yang lain kayaknya lebih pantas daripada calon istri gitu. Oh gitu. Itu, iya benar. Itu memang benar-benar kejadian gitu ya ketika aneh mau nikah itu. Kok akhwat yang lain lebih ini gitu ya, lebih pantas calon istri gitu ya. Itu mungkin aneh juga benar-benar ngerasain seperti apa yang dikatakan seseorang ustadz gitu ya. Dan itu aneh rasa itu, dan itu mungkin tantangannya gitu ya, yang benar-benar jadi challenge pas waktu itu gitu. Terus selanjutnya itu karena kita belum halal ya Kang ya, belum halal. Nah, aneh sama istri coba benar-benar menjaga dalam hal komunikasi gitu ya, jangan sampai kita kelewatan norma-norma gitu ya. Nah, kita memang belum halal seperti itu. Dan untuk komunikasi pun, aneh selama ini memang ditengahin sama murabi gitu. Misalkan keperluan ini, ya udah ngobrolnya sama murabi akhwatnya kayak gitu. Jadi gak secara langsung. Kalau emang gak urgent, gak secara langsung ngomong sama istri kayak gitu. Gitu sih kan. Tapi yang tantangan paling berat itu adalah tiba-tiba rumput yang lain lebih hijau gitu. Nah, gitu. Bahasanya seperti itulah. Ya, kenapa saya tanya? Karena memang ya dulu salah seorang guru kita kan pernah bilang kalau karena nikah ini kan apa ya? Itu pintu pahala ya. Pintu pahala yang luar biasa banyak. Makanya setan pasti nggak suka. Pasti ketika sudah khidbah bakal dikasih tantangan yang luar biasa yang bikin kayaknya nggak usah jadi deh gitu. Jadi dialami juga ternyata ya. Ya betul. Ini aneh kayak gitu. Soalnya kejadian juga ya sama teman gitu. Kejadian sama teman, dia udah khidbah, ya masalah karena faktor lain akhirnya gak jadi gitu ya nikahnya kayak gitu. Padahal udah faktor ini gitu ya, udah dekat lah sama hari H kayak gitu. Jadi dari situ aneh benar-benar ya istighfar, minta perlindungan sama Allah gitu. Karena emang itu godaannya luar biasa menurut aneh pas menjelang pernikahan itu. Mana yang lebih berat godaannya, sebelum khidbah atau setelah khidbah menuju pernikahan? Sebelum khidbah atau sebelum khidbah atau gimana kan? Setelah khidbah. Mana godaannya yang lebih berat, yang bikin lebih ketar-ketir, yang bikin hati lebih nyes gitu? Oh, itu setelah khidbah kan? Setelah khidbah ya? Itu benar-benar ya? Iya, setelah khidbah benar-benar ya. Setelah khidbah. Alhamdulillah. Makanya tipsnya apa tipsnya? Suka ada pertanyaan di hati, ini benar istri aneh atau bukan ya? Kadang dulu ya. Itu pertanyaan itu setelah khidbah pas setelah nikah atau sebelum nikah tuh? Oh, godaannya ya? Kalau pertanyaan ini beneran istri aneh bukan ya? Itu sebelum nikah apa setelah nikah tuh? Itu sebelum nikah. Oh maksudnya nikah. Ini yang bakal jadi itu itu sebelum nikah. Jadi tipsnya apa Kang? Kalau misal gini, maksudnya memang saya juga sempat nanya-nanya ke teman-teman banyak yang nikah
ya, dan saya suka juga beritain ke teman-teman yang mau nikah, yang cerita sama saya, abis hitbah hati-hati gitu, karena memang godaannya paling berat setelah hitbah. Nah sekarang Iya, betul, betul. dari Kang Fitra sendiri, tipsnya untuk teman-teman yang tadi misalnya lagi ta'aruf, terusnya sudah masuk fase hitbah, kan pasti dapat tuh godaan-godaan, ya entah tadi kayak masalahnya rumput yang lain lebih hijau, apakah finansial dan lain-lain. Tipsnya apa? Misal dari sisi Kang Fitra sendiri, tipsnya supaya bisa bertahan tuh sampai ke pernikahan apa? Oh ya, tipsnya kalau dari Ane berkumpul terus sama orang-orang baik dalam majelis ilmu ya, itu menurut Ane sebagai penjaga diri Ane gitu ya dari hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah gitu. Itu pasti berkumpul sama orang-orang yang baik dan di majelis ilmu gitu ya. Terus yang kedua, rajin sedekah tentunya, rajin sedekah. Ketika kita bersedekah, insya Allah banyak yang mendoakan apa yang kita inginkan gitu kan. Itu sih kalau dari Ane. Terus beristighfar, zikir gitu ya. Karena Ane rutinkan zikir pagi, zikir sore gitu ya. Ibaratin supaya terhindar dari ya was-was gitu ya, was-was atau bisikan-bisikan dari ya setan ataupun manusia itu sendiri gitu, yang bisa mengendorkan niat Ane untuk nikah seperti itu. Itu sih Kang kalau dari Ane. Kita mundur sedikit ke belakang. Itu kan ini tadi ceritanya pas sudah hitbah ya. Selain itu saya pengen nanya, dari Kang Peter sendiri ada nggak tips buat teman-teman? Karena gini, yang kita sering dapetin, saya sering dapetin terutama untuk laki-laki ini lebih PR nih buat maju nikah gitu. Tantangannya lebih banyak, masalah uang lah, masalah takut ditolak lah, masalah apa lah, segala macam. Yang paling banyak sih biasanya kalau nggak restu orang tua, uang kurang, atau kerjaan merasa belum oke, sama takut ditolak nih yang paling sering nih, takut ditolak. Nah, dari Kang Peter sendiri, apa ya, yang tipsnya apa sih supaya tadi dari untuk memberanikan diri aja dulu untuk maju ta'aruf. Ada nggak? Ya, kalau dari Ane ya, ternyata setelah dipikir-pikir gitu ya, yang seorang laki-laki itu yang penting dia udah mantap, berani untuk maju untuk nikah gitu ya. Tak perlu memperhatikan finansial, karir. Insya Allah kalau misalkan udah kita niatkan, kita usahakan, insya Allah Allah mudahkan. Soalnya saya sering gitu ya, cerita temen gitu ya, dia kayak gak serius gitu ya. Padahal dari orang tua akhlaknya sendiri itu udah merestui. Karena dia memang kurang memperjuangkan, akhirnya dia gak jadi gitu ya. Nah sebaliknya ada teman juga, dia perjuangannya luar biasa gitu ya, tapi dia benar-benar udah diniatin dalam hatinya gitu buat nikah, walaupun banyak faktor yang memang kekurangan dia gitu ya, yang banyak juga, tapi dia tetap pengen nikah, akhirnya nikah juga walaupun dalam hal secara seremonial sederhana kayak gitu. Ya dari Ane intinya mah jangan melihat finansialnya, jangan melihat faktor dari dunianya, ente harus maju gitu ya, seriusin gitu. Insya Allah Allah mudahin semuanya gitu. Karena ini juga dialami sama Ane gitu. Masya Allah. Dialami sama Ane. Jadi Masya Allah. Jadi intinya mah lupain dulu tuh semua mental blocknya, masalah uang, masalah dan lain-lain. Niat dulu nih diberesin gitu. Iya betul. Gitu kan. Gitu. Ada yang aneh. Itu memang selain Ane juga banyak pengalaman temen yang kayak gitu juga. Ternyata kalau Ane lihat, yang intinya seberapa besar usaha niat ente untuk nikah kayak gitu aja. Insya Allah kalau misalkan niat ente udah dikumpulin banyak
dan tentunya udah kuat dalam hati, insya Allah mudahin semuanya. Itu sih. Luar biasa, luar biasa. Ini dari pengalaman nyata nih ya. Iya betul. betul. Karena Ya. di awal itu pas taruh di awal itu memang masih ada keraguan gitu ya, masih ada keraguan. Terus hingga akhirnya untuk tahap keduanya setahun kemudian aneh kuatin gitu. Padahal memang masih banyak kekurangan kan. Aneh kuatin semuanya. Dan emang didorong juga sama teman-teman aneh yang udah nikah. Ente banyak kekurangan, maju aja. Insya Allah yakin gitu ya. Yakin semuanya pasti dipenuhin. Ya kebutuhan material menjelang pernikahan, ya secara rohani ente kuatin juga. Insya Allah semuanya akan dimudahkan lah kayak gitu. Insya Allah kayak. Intinya mah niat kuat sih kan. Intinya niatnya balikin lagi ya, dilurusin lagi nih niatnya. Insya Allah. Iya betul. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhirin karena ini udah jam 1, harusnya udah kerja lagi. Satu pertanyaan terakhir. Sama nggak yang dibayangin sebelum nikah sama apa yang dihadapin saat sudah nikah? Kalau aneh sih sama kan, sama aneh nyangka gitu ya, bakal seperti ini gitu ya. Karena orangnya pemerhati juga gitu kan. Ketika di kehidupan di keluarga gitu ya, lihat bapak ibu bagaimana perjuangan mendidik seorang anak gitu ya dari kecil sampai besar, ada tahapan dan ada tantangannya gitu. Apa tahapan dan tantangan yang dihadapi yang tadi yang sama itu apa? Iya betul, tahapannya misalkan di umur sekian ya tantangannya seorang orang tua itu ini yang harus dihadapi gitu ya. Nah ketika tahapan di umur sekian bertambah lagi umur si anak tersebut, apa yang harus diperlakukan orang tua, bagaimana cara menyikapinya gitu ya kepada anaknya gitu ya. Berbedalah perilakunya kepada anaknya gitu. Ketika sudah remaja, apa yang harus dilakukan, apa yang jadi tantangan itu beda lagi dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Makanya ketika anak udah nikah, ketika udah punya anak, tantangannya, udah ngeh gitu dari awal, gini memangnya gimana cara sikap kita ke anak balita gitu ya, ketika berbagai kesulitan tentunya dihadapi, itu udah sebenarnya udah ada perkiraan sebelum aneh nikah gitu. Seperti itu sih. Itu kan itu kalau ke anak. Kalau ke istri gimana? Sama nggak yang dibayangin sebelum nikah sama pas sudah nikah? Oh beda. Kalau istri beda. Ternyata ibaratnya kan kalau dulu ya kenal istri sebagai seorang teman gitu ya. Ya ke istri sebagai seorang teman. Ya dengan ego gimana gitu ya, ego seorang teman gitu ya. Ya masih ada sikap yang tentunya masih belum aneh lihat gitu. Nah berbeda ketika udah menjadi seorang istri, banyak banget gitu ya. banyak lah sikap seorang istri aneh yang belum diketahui sebelum aneh menjadi suami sahnya kayak gitu sih. Banyak istri. Padahal itu udah temenan sebelumnya, udah ta'aruf, udah 1 tahun prosesnya, dan itu masih belum selesai gitu ya. Iya. jadi kesimpulannya real ta'arufnya itu setelah akad nih, bukan sebelum akad ya. Iya, real ta'arufnya setelah kita udah sah. Masya Allah. Beda banget kan, beda. Jadi itu buat teman-teman yang jomblo, jangan sibuk sama angan-angannya ya. Udah hadapin aja. Karena yang dihadapin itu bukan apa yang kamu bayangkan gitu. Iya betul kan. Jadi misalkan ya ada akhwat pendiam itu incaran kita. Ya kalau misalkan udah jadi istri sah kita mah kayaknya banyak lah yang beda. Tiba-tiba ternyata periang juga ya. Oh gitu. Iya. Kalau sama itu beda. Beda ketika jadi seorang teman gitu ya. Sampai ketika sudah sah itu beda banget. Banyak lah. Kita baru istilahnya shocking lah ya. Wah shock banget nih. Oh istri gini juga ya ternyata. Oke. Satu pertanyaan terakhir lagi. Ya boleh Kang, silakan. Are you happy?
Kenapa? Bahagia nggak dengan kondisi saat ini setelah nikah? Bahagia kan, tentunya bahagia. Tentunya bahagia karena dari sini Ane bisa, ternyata Ane bisa ngelatih kedewasaan gitu ya. Makin dewasa lah kalau kesini. Apalagi dengan istri yang memang berbeda karakternya sama Ane, intinya saling memahami gitu. Dan apalagi ketika udah punya anak gitu ya, itu luar biasa, jadi apa ya, penentram hati lah intinya kayak gitu. Walaupun pasti banyak tantangannya gitu ya, tapi semuanya insya Allah Ane yang hadapi dengan dewasa kayak gitu. Insya Allah bahagia kalau setelah nikah. Lebih bahagia kan, dari sebelum dari masih jomblo gitu ya? Iya, insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Intinya mah, apalagi dalam sepemahaman manhaj gitu ya, itu yang paling senang tuh sepemahamannya itu. Ketika memang diajak ngobrol tentang agama, alhamdulillah sejalan gitu ya. Sejalan, mau diarahin kemana sejalan. Kita bikin visi misi, alhamdulillah sejalan gitu. Gitu sih kan kalau itu. Alhamdulillah istri juga ngertiin terkait peran suami, hak suami, kewajiban suami. Dan sebaliknya pun Ane juga alhamdulillah bisa ngertiin istri gitu terkait hak kewajibannya gitu. Alhamdulillah, baik. Itu sih paling seneng tuh, alhamdulillah sama-sama mengerti terkait itu gitu kan, hak dan kewajibannya. Baik. Oke, terima kasih banget Kang Fitra udah mau berbagi sharing sama teman-teman semua. Mudah-mudahan Kang Fitra dan istri dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa belajar dari kisah Kang Fitra. Baik, terima kasih banget Kang Fitra untuk waktunya. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dalam episode yang berbeda. Kayaknya nanti saya mau nanya untuk ini nih, untuk after nikahnya sama parentingnya nih, Mas. Apa kan? Kayaknya nanti saya bakal tanya-tanya juga untuk after nikah sama parenting nih kayaknya. Oh, siap. Insya Allah, Anda jawab kalau ada yang bisa jawab. Baik. Terima kasih Kang Fitra. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.